Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita tetap senantiasa sehat di tengah kondisi pandemi ini. Nah, hari ini kita akan belajar di ilmu pengetahuan alam, materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Hari ini yang akan kita bahas adalah kelainan genetik pada makhluk hidup. Coba kalian amati gambar yang ada pada layar. Mereka adalah saudara kandung, namun mengapa mereka berbeda? Mengapa mereka bisa berbeda dengan kita ya? Adiknya memiliki rambut putih, padahal dia bukan bule, dia bukan orang luar negeri, dia bukan orang asing. Apa kamu tahu alasannya? Mengapa dia berbeda dengan kakaknya ya? Nah, hari ini kita akan bahas di hukum pewarisan pada makhluk hidup materi kelainan genetik. Yang pertama akan kita bahas adalah kromosom tubuh manusia. Nah, di sini apakah kalian masih ingat bahwa karyotipe kromosom laki-laki adalah 22AAXY dan karyotipe kromosom perempuan adalah 22AAXX. Apakah kalian masih ingat? Nah, di sini ibu akan menjelaskan lebih detail kepada kalian. Beginilah gambaran dari kromosom laki-laki dan kromosom perempuan. Di sini kalian dapat melihat jumlah kromosom laki-laki dan perempuan itu sama, semuanya 23. Di sini sudah ada nomor yang tertera, kalian bisa lihat. Nah, perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di sini. Kalian bisa lihat perbedaannya. Jikalau laki-laki adalah XY dan perempuan adalah XX. Kalian bisa lihat di lingkaran tersebut ya. Nah, yang disebut dengan XY adalah gonosom. Begitu pula dengan XX dinamakan kromosom gonosom. Jikalau yang nomor 1 sampai 22 adalah autosom. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke materi utama kita, yakni kelainan genetik pada manusia. Audio Jungle. Kelainan genetik yang pertama adalah hemofilia. Hemofilia adalah kelainan genetik pada kromosom X atau gonosom. Jadi hemofilia ini adalah kelainan genetik yang dibawa oleh kromosom X dan dia tidak dibawa oleh kromosom Y. Penyakit hemofilia juga tidak dapat disembuhkan. Untuk penelitian sampai saat ini, penyakit hemofilia masih belum dapat disembuhkan karena penyakit dari hemofilia merupakan penyakit yang dibawa oleh gen, seperti itu. Gejala-gejala yang ditimbulkan pada penyakit hemofilia ini adalah pendarahan pada hidung yang sulit berhenti, atau kita sering mengetahui dengan nama mimisan. Kemudian ada pendarahan pada luka yang sulit berhenti. Jadi jikalau misalkan dia terjatuh atau dia tersayat pisau, darah yang keluar dari tubuhnya itu sukar berhenti atau susah banget berhentinya. Kemudian juga dia mudah mengalami memar, misalkan dia tidak melakukan aktivitas berat apapun, tapi tiba-tiba terdapat memar di tubuhnya, itu bisa jadi dia mengidap hemofilia. Kemudian terdapat pendarahan pada sendi yang ditandai dengan nyeri dan bengkak pada siku dan lutut. Nah, bagaimana persilangan hemofilia?
kita akan melihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang persilangan hemofilia. Pada persilangan hemofilia terdapat kromosom yang terpaut pada kromosom X. Di sini hemofilia terpaut pada kromosom X, sedangkan di sini terdapat alel yakni H normal, H besar normal, dan H kecil adalah yang mengidap hemofilia. Nah, dapat kita gambarkan XX adalah wanita, X dengan H besar adalah normal, X dengan H besar, X dengan H kecil adalah karier atau pembawa, dan H kecil adalah penderita hemofilia atau yang bisa disebut dengan letal. Sedangkan XY adalah pria, kemudian XH besar dan Y adalah normal, XH kecil dan Y adalah hemofilia. Jadi di pria tidak ada sifat karier atau pembawa. Seperti itu. Jika pembawa, dia tidak akan terkena hemofilia, namun dia membawa sifat hemofilia. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa gambarkan apabila seorang pria menikah dengan ibu karier, prianya ini normal, sedangkan ibunya membawa sifat hemofilia. Jadi ibunya ini tidak mengidap penyakit hemofilia, namun hanya membawa sifatnya. Jadi ini juga bisa diturunkan ke anaknya. Di sini kita melakukan persilangan dengan XH besar, XH besar dan XH kecil. Berarti anak pertamanya adalah perempuan yang normal, kemudian anak keduanya adalah perempuan dengan pembawa hemofilia, kemudian anak ketiganya adalah laki-laki normal, dan anak laki-laki keempatnya adalah laki-laki pengidap hemofilia. Jadi hemofilia ini mayoritas diderita oleh laki-laki. Nah, ini sama halnya dengan buta warna, karena hemofilia dibawa oleh kromosom X, seperti itu. Nah, ini penyakitnya sama, nanti persilangannya sama dengan buta warna seperti yang akan kita jelaskan pada kelainan selanjutnya, kelainan setelah hemofilia ini. Kemudian yang kedua adalah terdapat ayah yang menderita penyakit hemofilia dengan ibu yang normal. Kemudian mereka menikah, gametnya adalah XH kecil dan Y, kemudian pada perempuan adalah XH besar dan XH besar. Nah, untuk anak pertamanya adalah XH besar H kecil atau dia adalah pembawa sifat hemofilia. Yang perempuan kedua adalah XH besar H kecil, dia juga pembawa sifat hemofilia. Dan anak laki-lakinya adalah XH besar dan Y. Untuk anak keempatnya laki-laki, XH besar dan Y. Jadi di sini tidak ada yang menderita hemofilia, namun kedua anak perempuannya adalah pembawa sifat hemofilia. Jadi ketika anak perempuannya menikah, anak perempuannya bisa saja melahirkan anak yang menderita hemofilia, seperti itu. Kemudian pada kasus selanjutnya terdapat ayah yang menderita hemofilia dan ibu yang menderita karier hemofilia. Jadi ibunya tidak menderita penyakit ya, hanya membawa. Di sini ada gametnya adalah XH kecil dan Y. Kemudian gametnya ada pada perempuan, gametnya XH besar dan XH kecil. Di sini ketika mereka mempunyai anak pertamanya berpeluang XH besar dan H kecil atau pembawa sifat hemofilia, karier. Kemudian anak perempuannya adalah penderita hemofilia, anak ketiganya normal, laki-laki, anak keempatnya
hemofilia laki-laki. Nah, kemungkinan perempuan penderita hemofilia sendiri kemungkinan hidupnya sangat kecil. Jadi biasanya apabila perempuan namun dia menderita penyakit hemofilia, dia kemungkinan meninggal pada saat masih kecil, seperti itu. Kemungkinannya seperti itu. Nah, setelah kita belajar mengenai hemofilia, kelainan berikutnya yakni adalah buta warna. Nah, coba kalian lihat. Di situ ada gambar tomat dan paprika, namun warnanya berbeda. Yang sebelah kiri adalah yang biasa dilihat oleh orang normal, sementara yang sebelah kanan adalah gambaran yang bisa dilihat oleh orang buta warna. Jadi dia tidak benar-benar tidak bisa melihat warna sama sekali. Nah, kelainan buta warna ini dibawa oleh kelainan kromosom pada kromosom X atau gonosom. Kemudian buta warna ini juga tidak dapat disembuhkan. Nah, di buta warna ini terdapat dua jenis, terdapat buta warna parsial dan buta warna total. Nah, untuk buta warna parsial itu masih melihat sedikit warna seperti yang kita bisa lihat pada layar. Sedangkan buta warna total itu dia tidak bisa melihat apapun warna, alias hitam putih. Jadi dia hanya bisa melihat hitam putih. Seperti itu. Nah, gejala buta warna itu apa? Gejala buta warna umumnya itu tidak bisa melihat warna-warna di sekitar seperti manusia pada umumnya, seperti itu. Nah, untuk persilangan buta warna kita dapat menggambarkan seperti berikut ini. Persilangan buta warna itu sama dengan persilangan yang sudah dijelaskan tadi untuk persilangan hemofilia. Namun di sini untuk hurufnya diganti. Jikalau di persilangan hemofilia menggunakan huruf H besar dan H kecil, di sini kalian bisa menggunakan C besar, B besar, C kecil, B kecil untuk persilangannya. Namun jikalau itu hurufnya besar, berarti dia dominan, otomatis dia tidak terkena dari kelainan tersebut. Apabila dia resesif dan hurufnya kecil, itu bisa dia terjangkit oleh kelainan tersebut. Dan kelainan dari buta warna ini juga tidak menular sama seperti kelainan hemofilia karena dia adalah bawaan genetik, seperti itu. Kemudian untuk kelainan selanjutnya adalah albino atau albinisme. Nah, kelainan albinisme merupakan kelainan genetik pada kromosom atau autosom. Nah, ini kelainan genetik pada kromosom nomor 1 sampai nomor 22. Salah satunya terdapat pada salah satu kromosom tersebut. Jadi ini tidak dibawa oleh gonosom. Jikalau gonosom itu dibawa oleh kromosom X, autosom ini bisa terjadi di antara kromosom antara nomor 1 hingga nomor 22 tersebut. Nah, jikalau autosom ini semuanya baik laki-laki atau perempuan, peluangnya sama-sama dapat terjangkit dari penyakit albino atau albinisme ini. Kemudian albino atau albinisme ini tidak dapat disembuhkan. Nah, gejala-gejalanya apa saja? Gejalanya adalah terdapat bintik-bintik, biasanya di tubuh atau di wajah itu terdapat bintik-bintik pada orang yang menderita albino. Kemudian kulit tidak dapat menggelap, jadi kulitnya itu walaupun terkena panas itu biasanya tidak dapat menggelap, tapi kulitnya akan memerah biasanya karena dia tidak punya pigmen warna kulit, sehingga kulitnya berwarna putih pucat seperti itu. Kemudian juling atau tidak dapat berpandangan di titik yang sama. Biasanya ketika matanya yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri gitu. Biasanya juling seperti itu, atau yang satu menghadap ke depan, yang satu matanya yang kiri ke samping. Bola matanya ya. Yang hitam yang ada di mata kita. Kemudian juga dia sensitif terhadap cahaya. Nah, jika terkena cahaya biasanya kulitnya akan memerah seperti itu.
Nah, ini gambaran dari adik yang kita lihat di awal slide, itu adalah gambaran dari orang yang terkena albino atau albinisme, seperti itu. Nah, persilangan albino bisa kita lihat di gambar ini. Jikalau tadi kita masih menggunakan X dan di atasnya kita kasih huruf kecil sebagai penanda, kalau di albino tidak. Di sini kita menggunakan huruf A kecil untuk penderita albino dan A besar untuk orang normal. Jadi di sini kita menggunakan langsung hurufnya, tidak menggunakan X. Karena kita tidak menghilangkan penyakit yang dibawa oleh gen, seperti itu. Kemudian pada materi selanjutnya kita akan belajar tentang pewarisan sifat dalam pemulihan tumbuhan dan hewan. Contohnya adalah ayam potong dan padi hibrida. Apakah kalian pernah dengar pewarisan sifat dalam pemulihan tumbuhan dan hewan sebelumnya? Nah, coba kalian cari tahu mengenai pewarisan sifat dalam pemulihan tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, untuk penugasan minggu ini adalah carilah informasi jenis tanaman atau hewan hasil pemulihan dari berbagai sumber dan kalian buat poster. Nah, isi poster sudah tertera di slide berikut. Kemudian poster ini akan kalian buat sekreatif mungkin dengan gambar di kertas atau diedit melalui HP MS Word. Kalian bisa menggambar atau mengeditnya, terserah kalian. Kalian buat sekreatif mungkin ya. Kemudian ini akan diupload di KI 4. Seperti itu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.